Apa tuh? Oh iya beresin. Ini in frame-nya nih. Kalau tadi kan kita by voice doang, sekarang audio visual nih. Tadi kan audio doang. Jadi kita langsung kita bahas Onani nih sekarang. Onani langsung di sini. Obrolan kesana sini langsung di sini. Oke. Iya. Tadi kan gue bilangnya bersama bintang tamu Derry. Orang kan nggak tahu muka lu kayak gimana. Iya kan. Nih, muka dia nih yang dibilang nggak simetris, kata dia dulu sih, kenapa muka gue nggak simetris bro, kata dia. Simetris bro. Dulu lu bilang nggak simetris muka gue. Emang hitungan matematikanya gimana? Ya pokoknya datar tinggi kali samping jajar jadinya genjang. nggak simetris ya? Nggak simetris. Oke. Jadi yang mau bahas apa nih? Kita bahas teh botol mungkin yang di kotak. Merek nggak boleh. Ih, Kita nggak di-endorse. Ini sekarang teh botol pak. Endorse. Teh botol tapi kotak pak. Ini yang jadi pertanyaan ya. Katanya namanya teh botol nih, dulu baca teh botol. Iya. Tapi ini bentuknya apa? Bentuknya kotak. Kotak. Botolnya mana? Mana ya? Ya itu makanya. Teh kardus ini. Mungkin nih. Kalau kita bedah nih di dalamnya Ada botolnya? Ada botolnya pak. Oh ini gambarnya botol tuh, dia betul teh botol. Mana bak? Ini nggak ada botolnya tuh. Ya ini gambarnya botol. Enggak. Original. Enggak, ini di dalamnya botol pak. Mau kita bedah, kita bedah lagi. Kita bedah. Ribet banget dah ya. Oke. Jadi gini kawaners, sebelumnya kan tadi di podcast sebelumnya gue bahas tentang tips and trik mengenai berpacaran dalam berhubungan. Jadi gue kasih tips and triknya buat kalian yang berpacaran pengen langgeng, pengen sampai ke jenjang yang lebih serius. Udah gue share juga di podcast sebelumnya di Spotify. Mungkin di YouTube nanti gue share juga. Nah sekarang kita mau bahas tentang tadi ngerebutin teh botol nih, karena simetris ilmiah banget bahasa lu, simetris, guru matematika bukan. Nggak tahu deh. Lu asli mana sih? Gua asli sini. Asli sini ya. Jadi gua tinggal deket rumah dia nih. Lagi biasalah, lagi numpang hidup dulu. Nggak ada masalah apa. Nggak ada masalah. Yakin gitu. Nggak ada masalah. Jadi kita mau bahas yang tentang masalah, apa nih? Masalah itu cicak. Gosip. Cicak 4 gosip. Jadi kita mau bahas masa lalu, masa kecil kita. Jadi mungkin kawan semua di rumah punya cerita flashback yang seru-seru waktu masa kecil ya kan. Jadi waktu masa kecil gue asli di Bogor juga, cuman gue Bogornya bukan pinggiran di kota kita. Cuma Bogor gue tuh nggak ngomong Sunda, daerah gue nggak ada yang ngomong Sunda. Jadi daerah gue tuh unik, dibilang orang Bogor tapi nggak bisa bahasa Sunda. Jadi ketika gue kerja di Jakarta, dari mana? Bogor. Oh tiasa Sundanya. Nah yang kebetulan yang nanya gue orang Garut, nggak bisa pak. Kok nggak bisa? Ya Sunda murtad pak, nggak bisa Sunda. Jadi daerah gue tuh emang daerah Betawi ngomongnya. Tapi bro, gini ya, kalau lu kan agak Chinese gini ya, sebenarnya lu turunan Cina nggak sih? Tanjakan, kan turunan gue tanjakan. Iya jadi di teman-teman gue juga manggilnya koh, gue dibilangnya kayak Chinese kan, emang dari zaman kuliah, dari zaman SMA juga sih panggil koh mulu. Tapi emang Cina bro? Ada garis keturunan di turunan keempat. Jadi pas turunan lagi, polisi tidur dikit, turunan tuh. Oh, di situ. Lu di situ tuh. Di situ gue. Jadi emang muka agak-agak Arab ya, cuman versi Oriental kan. Jadi, emang gue ada turunan juga, turunan. Atau mungkin 4 tukar kali ya waktu kecilnya. Bisa jadi di rumah sakit tukar kali. Oh iya, tukar. Ini harusnya orang Cina. Harusnya gue Cina ya. Iya. Tapi ketukar gitu. Tukar apa nih? Sama orang Arab. Jadi, marga gue asegap. Jadi Li Kim Cheng nama gue. Jadi mau ngomongin bahas masalah masa kecil nih. Masa kecil lu yang paling seneng tuh apa sih dulu? Lu kebiasaan lu masa kecil lu? Dulu gue waktu TK playboy pak. Iya, playboy. Gue pacaran di ayunan bro. Iya. Jadi wing, nggak balik lagi tuh. Itu pacaran gue di situ pak tempatnya. Jadi dia tuh TK, kalau gue sih nggak TK sih, gue langsung elementary school SD. Oh, iya, gue iya. langsung SD, gue nggak TK soalnya gue akselerasi. Wow. Lu TK berapa tahun? Gue TK alhamdulillah sih 10 tahun. Gue TK 2 tahun pak. Kalau TK 2 tahun? Harusnya sih tahun. Betul lu nggak naik? Ya karena gue playboy. Oh. Jadi mereka pada sayang sama gue. Termasuk guru-guru gue ya. Guru-guru gue tuh pada sayang sama gue. Cinta sama gue.
makanya gue gak dinaikin. Oh, Jadi sayang SD. sama lu, Iya, ya. sayang sama gue. Bener-bener jadi tua di sekolahan lu Iya, ya. tapi sekarang mah gue gak playboy. Enggak, fuckboy. Fuckboy kan, fuckboy. Jadi itu tertanam fuckboy itu dari Masa zaman kecil ya? Iya. Lu dulu TK di Bogor juga tadi. TK ya di Bogor sih. Di Bogor gua. Ya di dekat-dekat sini lah. TK apa namanya? TK Triguna. Triguna. Iya, Gue taunya ada yang kampus. Ya? kampus. Ya itu TK gua dulu. Oh, Iya. jadi kampus sekarang. Jadi kampus. Tadinya gua habis TK langsung kuliah Pak di situ. Oh, jadi nggak pakai SD, SMP, Nggak SMA, usah, langsung kan. kuliah. Akselerasi. Akselerasi. Sorry gua nggak main SD. Sorry. Langsung kuliah gua. Jadi lu TK 2 tahun. Mm-mm. Nah, itu pengalaman kecil lu gimana sih? Kayak misalkan kayak gue kan dulu main di kampung tuh yang masa kecil. Gue dulu anak rumahan kan. Jadi ngeliat Oh gitu, anak rumahan. Anak rumahan gue. Jadi ketika ngeliat anak-anak kecil di daerah gue pada main, gue nggak liar tuh anak-anak kecil lu. Lu ngedekem di rumah. Di rumah sama nyokap gue jangan keluar ntar kotor. Gue tuh jadi di rumah tuh nggak lepas sepatu. Mau keluar lu pokoknya pakai sepatu. Nyokap gue tuh protektif banget sama gue. Waduh. Nah ketika dulu kan gue ngewarung nih di rumah. Nah ketika bokap belanja gue sering ajak tuh dulu masih kecil ke pasar. Nah ketika di pasar lah itu gue dibilang Chinese-nya karena gue diem di orang Chinese punya toko kelontong biasa toko gede gitu. Nah gue dititipin gue bokap gue belanja gue di situ diasuh sama Chinese di situ. Oh jadi lu dikira sebangsa sama Iya mereka. gitu. gitu. Kocak gue dulu. Oh iya gue ada cerita kocak. Gue dulu tuh jadi gue dulu waktu SD, SMP, SMA gue dikirain noni Islam. Tapi ternyata Islam lah. Oh, Islam. iya. Alhamdulillah masih belum pindah. Sahadat apa? Sahadat. Apalah, versi Arab, versi Inggris apalah. Ya kayak gini nih. Jadi masa kecil lu gimana? Kayak gue kan dulu sering main kelereng, terus main galasin. Sama aja sih kayak gitu, sama main tajos gua. Tajos, oh yang ini ya Tajos, iya. gitu nah, Iya. dari snack gitu Tapi kan. kalau tajos gua itu taruhannya bukan tajos lagi kan biasanya tajos lagi tuh ya. Taruhannya cewek, Pak. Gua kan ada kecil main tajos taruhannya cewek. Enggak, dulu gua cupu banget sih. Kelihatan sih. Enggak sih. Gua dulu cupu banget asli. Cupu ya. Cupu gua nggak bisa deket sama cewek dulu. Lu Tapi cewek yang pengen deket sama gua. jadi lu introvert ya jatuhnya. Introvert Ya. Introvert. Jadi Introvert nggak- tuh apa? gitu introvert tuh. Oh, iya. Orang yang nggak biasa di Gua tempat kayak rasa keramaian. bego di sini. Introvert dia jadi orang yang golongan introvert ya kalau Derry ini. Iya. Tapi lu dari TK kan masuk SD tuh. Nah di SD tuh lu udah ada ini nggak kayak kenangan-kenangan yang bagus yang nggak bagus di SD kayak gitu. Oh di SD sih gue lupa ya. Dulu SD kayak gimana? SD lu berapa 9 tahun? Enggak sih. 12. Aduh, itu kalau udah 12 tahun gue udah lulus ini Pak, udah lulus SMA. Ya. Orang udah lulus SMA, gue masih SD. SD. Jadi lu emang cinta SD. Iya, kan gue bilang banyak yang cinta Banyak sama yang gue, cinta. guru juga cinta sama gue kan. Emak lu mah enggak ya? Cinta sama Oh cinta banget tuh. Itu satu-satunya orang yang bilang gue ganteng Pak. Enggak ada lagi. Enggak ada lagi. Iya, emak gue. Emang Mama power of the best mama lah, ada. iya. Mama tuh udah the best banget, mak kita sendiri ya udah the best Iya, banget. benar. Jadi masa kecil lu nggak ada cerita yang Nggak ada. menarik ya buat Nggak dibahas ya. menarik Buat sih. apa lu gua undang ke sini Iya, kok nggak ngapain? menarik, gua Iya. salah orang jadi ya. Aduh, tapi kan lu pakai HP gue. Oh iya ini nih, Iya. gua ngerekam pakai handphone dia. HP gua pakai lightingnya nih biar nih Iya. karena di ruangan lampunya agak redup. Terus bayarannya juga belum Pak. Yang Tadi amplopnya di situ. itu amplop santunan apa? Ntar gak usah pakai kaki. Jadi gini kawaners, gue manggil kawaners buat para audiens penonton gue ya. Halo, kawaners. Kawaners ya, Halo. soalnya kan kita kawan nih, nggak ada yang musuh-musuhan. Kita gini lah, kita CS gini. kental, kalau bahasa Inggrisnya tuh oncok kental. Jadi gue mau bahas masa kecil nih sama Derry juga, cuma Derry kayaknya nggak ada cerita yang Nggak ada. menarik. Jadi gue paling gue ceritain masa kecil gue nih. Gimana Masa kecil gue tuh barbar banget. barbarnya gitu? Jadi gue dulu kan gue bilang anak rumahan. Ketika gue dilepas tuh udah gue liar banget tuh main. Waduh, Yang kayak namanya ayam. iya namanya biasa kayak gimana sih peliharaan di kandang terus atau dilepas kan liar tuh. Jadi liar ya. Gue gitu dulu. Jadi fuckboy itu. Fuckboy banget gue dulu, fuckboy banget. Ya berhubung muka ganteng ya kan. Kata Jadi emak. ya lama. Jadi gue manfaatin tuh ketampanan gue. Waduh.
Jadi dari SD gue nggak pacaran, nggak belum kenal lah kayak dulu, kayak cuma pas SMP udah mulai tuh. Udah Tapi iya sih, kali kita dulu SD itu nggak kalem aja. Nggak kayak anak sekarang kan udah ngerti pacaran dari kecil, udah ngerti kok konsol ini. Sampai ada yang ngamar loh. Nah, makanya itu SD. Makanya gue bingung ya, kalau di hotel itu dia check innya gimana? Pakai KTP. Nah itu dia makanya, apa dia punya duit gitu? Si Bisa cowoknya nyari duit biar bisa ngamar sama ceweknya apa gimana? Anak SD ya? Anak SD. Ya gini tuh anak SD. Ih, itu yang di cerita-cerita di internet itu apa hoax itu? Hoax. Jadi bener itu Pak? Bener ada itu ya? Iya. Tapi kadang ada di sosial media juga kayak yang anak SD udah nikah nih sama anak SD masih umur belasan lah, masih di bawah usianya. Gue bingung, kadang ada emang di satu daerah kayak di pelosok-pelosok di luar Jawa, banyak kan sih ya di luar Pulau Jawa tuh dia masih pakai kayak adat istiadat budayanya yang nikah di bawah umur nggak apa-apa, dibolehin. Cuman Itu di mana? daerah luar Jawa pokoknya kayak di Kalimantan itu masih ada. Cuma gue bingung seperti itu. kok orang tuanya masih kepercayaan budayanya masih kental, adat istiadatnya. Tapi di sini ada loh waktu zaman gue SD ya. Di sini Enggak di sini, maksud gue masih di daerah Bogor lah. Gue nggak bisa nyebutin daerahnya Ciberem, enggak. Jadi daerah Bogor, cuman nggak mau nyebutin daerahnya namanya Ciberem. Enggak. Jadi gini, di sana tuh mayoritas itu kan banyaknya petani, yang macul-macul di sawah itu, yang macul-macul. Iya. Ya itu. Jadi dia kalau sudah lulus SD atau SMP, kalau Nikah. misalkan, nah iya, jadi kalau misalkan dia nggak tahu arah tujuan, itu nikah Pak. Dinikahin. Iya. Dijodohin apa emang udah punya pasangan? Dijodohin juga, ada yang dijodohin, ada yang memang pengen nikah, emang udah cita-cita dari SD nih, biasanya nih kan ditanya cita-cita kan. Lulus Biasanya SD dia, mau mana lo? Ya, pengen nikah kan aneh juga sih sebenarnya. Cuma bener loh di daerah itu dia masih lulus SD nih. Masih banyak yang habis lulus nikah ya? Iya nikah, karena mereka udah ada lahan. Tapi buat- itu mayoritas cewek kan yang nikah tuh. cowok juga ada, cowok juga ada. Paling sih paling ini juga paling tinggi juga sampai SMP. Cuma itu dulu ya zaman gua waktu kecil. Jadi masih menganut paham itulah. Tapi kan sekarang daerah itu tuh yang gua sebutin itu Ciberem itu. Yes. nggak boleh disebutin. Nggak boleh. Jadi nggak gua sebutin namanya Ciberem. Tuh, Coba ada yang tuh. ngamuk tuh. Oh, ada yang Demo. nah yang kayak gitu kalau sekarang sih udah nggak itu lagi. Karena udah kota jalan, ya, kan udah sadar melek akan pendidikan, ya. pendidikan, ya. Tapi benar penting juga sih pendidikan. Ya karena dari si lulus SD ini dia jadi petani, ya bajak sawah misalkan. Bukan bajak sidik. Bukan bajak-bajak yang lain nih, bukan nih. Dia istilahnya jadi petani lah. Istilah apa emang bener aja petani? Iya benar. Bener dia petani. Ya dia jadi petani, ternyata ya tidak cukup sampai di situ aja. Jadi lahan dia kan tergerus terus. Sekarang mau jadi perumahan tempat. Oleh sombongnya pihak developer. Iya, itu disombongin oleh pihak developer. Oknum yang memiliki segenggam berlian itu. Iya, gua nggak bisa nyebutin. Tapi memang nggak ada kok yang kayak gitu, nggak ada oknum. Nggak ada oknum. Nggak tahu sih. Jadi gitu ya, masih banyak sih emang yang sampai sekarang sih masih ada sih mungkin di beberapa daerah yang lulus SD masih ada yang langsung nikah. Nah, yang gue bingung Pak, lulus SD, apakah sudah akil balik Pak? Dia nikah nih, bisa apa gitu? Ya mungkin dia pas masuk SD umur 10 tahun, kelas 6 SD 16 tahun, Dia udah mimpi basah. mimpi basah tuh dia mandi di situ. Nah, yang namanya mimpi basah tuh dia ketika tidur mimpi cebur, Oh, atau iya. mimpi mandi lagi, Oh, iya. bangun-bangun basah, Oh, iya. kayak gitu. Lu pernah? Lu pernah mimpi basah, pengalaman lu share lah sama kawan lu. Nggak pernah gue mimpi basah sampai sekarang. Terus apa coli? Kering doang, mimpi kering doang. Tahu udah kering lengket lagi. Nah itu seru tuh. Seru juga sih. Tapi pengalaman gue pernah dulu ya waktu Mimpi SD. basah. Mimpi basah. Jadi obrolan kita jadi dewasa gitu ya. Agak-agak. Iya, sesuai judul lah dikit. Judul tadi ya? Iya, sesuai channel. Ya maksudnya nih Obrolan kesana kesini, jadi emang ngaco obrolannya. Jadi kita bahas apa, larinya ke A, larinya ke B, larinya ke C. Jadi sulit ditebak pembahasan kita. Iya benar. Jadi gini Pak, waktu gue tidur tuh Merem. Tidur gue merem. Oh, tidur merem terus? Iya, tidur merem. Tiba-tiba ada yang keluar. Dari mulut? Enggak, tikus lewat. Enggak serius. Nah. Ini serius ya, ini Serius serius nih. dengerin.
Ini serius. Hmm. Terus tiba-tiba ada yang keluar anak-anak getek gitu pak, geli-geli gimana? Getek tuh kalau yang nggak tahu getek geli itu ya. bahasa Sunda. Ya, nah udah itu gue panik pak. Pertama kali gue mimpi basah itu gue panik. Terus lu gimana tuh reaksi lu? Gue bingung ini apa ya? Apa ini? Tapi gue sempat berpikir apakah ini yang dinamakan? Tapi kayak ini. Iya benar. Gue ngerasa kayak wah ini nih jati diri gue. Sih jati diri bro. Nggak serius pas udah keluar itu basah nih celana nih. Ya, iya tapi kan, gue nggak bisa mempraktekkan di sini ya. Basah celana masa baju. Iya lah. Keringetan banget. Keringetan. Terus sudah itu gue lapor sama bokap. orang bokap. Serius, gue nggak tahu kalau itu tuh hal-hal yang yang privasi atau gimana gitu kan. Bilang ke bapak lu gimana tuh? Gue bilang, Pak, ini kok nggak enak ya? Apa titit? Gue rasanya ya titit. Tapi kok rasanya aneh atau gimana? Kata bokap, itu mah perasaan kamu aja. Ya udah kamu cuci sana. Gitu. Kayaknya bokap mah tahu, cuma gue cuma menutupi dia, belum bisa menjelaskan urusan itu. Ya udah gue nggak tahu kalau itu harus mandi kayak gitu kan. Emang lu biasanya kalau tidur nggak mandi? Enggak sih, ayammu mandi kayak pasir. Iya. Terus lu disuruh mandi tuh sama bokap. Enggak disuruh mandi. Kenapa? Bersihin aja sana. Oh, bersihin doang. Iya, kan gua nggak tahu. Itu kan malam-malam bokap juga gitu. Oh, malam, bukan paginya. Enggak, pas malam. Oh, pas tengah malam berarti lu ya kebangun tuh. Nggak tahu kenapa gua mimpi sama anak sebelah gitu kan. Serem banget anaknya sebelah. Enggak full. Iya full ya. Horor dong itu mimpi itu. Iya, anak tetangga sebelah maksud gua yang gua kenal, cewek ya gitu. Tiba-tiba ya udah tuh terjadilah insiden seperti itu. Lu di dalam mimpi itu sama tetangga sebelah ngapain bisa sampai bakar kayak gitu? Gue lupa sih. Kayaknya terjadi tindakan-tindakannya. Kak Seto lah yang paham sama dokter Boyko. Iya betul. Kalau wah seru tuh. Seto sama kata saya Seto sama dokter Boyko. Dokter Boyko kolaps tuh. Ntar kita undang. Kita undang ya. Komen. Nanti siapa yang mau komen? Bisa. Bisa di sini. Oh, iya, apa bisa. yang nggak mungkin? Oh iya.